Naga dan peperangan di surga. Iblis diusir selamanya dari surga. Wahyu 12 ayat 7-9 dengan judul perikop naga dikalahkan adalah menceritakan kisah kilas balik tentang iblis ketika dia diusir dari surga. Nah, karena sebenarnya itu merupakan sebuah cerita kilas balik, maka kita sering merasa bingung dalam memahami rangkaian kisahnya setelah selesai membaca ayat 1-6 dan kemudian berlanjut ke ayat 7-9. Wahyu 12 ayat 7-8. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan inilah penjelasan dari maksud ayat di Wahyu 12 ayat 7-9. Iblis diusir dari surga ketika dia memberontak melawan pemerintahan Allah. Dengan kesombongannya, dia berusaha untuk merebut tahta di surga dan ingin seperti Yang Maha Tinggi. Tetapi pemberontakannya menentang Allah akhirnya dikalahkan dan kemudian dia diusir dari surga. Setelah diusir dan jatuh dari surga, kemudian iblis memilih tinggal di bumi ini. Sebelum Adam dan Hawa yang ditempatkan oleh Allah di Taman Eden atau Firdaus berdosa karena godaan iblis, bumi ini masih sempurna dan merupakan surga bagi Adam dan Hawa sebagai umat manusia. Tetapi ketika iblis berhasil menipu pasangan manusia pertama di bumi itu, maka iblis telah berhasil merebut pemerintahan di dunia ini, sehingga dunia ini menjadi berada di bawah kuasa iblis. Walaupun sudah diusir dari surga, tetapi dahulu iblis pun masih tetap mempunyai akses ke surga untuk menghadiri rapat di surga sebagai pemimpin dunia ini. Namun dengan kematian Yesus yang menebus kembali apa yang telah hilang, maka tabiat iblis yang sebenarnya adalah sebagai penipu itu akhirnya terkuak di hadapan alam semesta. Iblis menyadari bahwa penyamarannya telah rusak. Cara kerjanya terkuak di hadapan segenap malaikat surga yang setia dan juga di hadapan alam semesta. Topeng iblis telah terkuak sekaligus menyatakan bahwa dirinya adalah pembunuh. Dengan menumpahkan darah Yesus, anak Allah, maka iblis pun akhirnya kehilangan simpati dari para makhluk surgawi. Maka selanjutnya pekerjaan iblis pun akan dibatasi. Kebangkitan Yesus dari kematian, lalu kenaikannya ke surga adalah melambangkan kemenangan Yesus. Iblis mengira dengan kematian Yesus, maka dunia ini akan tetap menjadi miliknya dan di bawah kekuasaannya. Sehingga semua isi dunia dan juga umat manusia akan menjadi miliknya dan tunduk kepadanya. Ternyata iblis tertipu, penipu yang tertipu. Justru dengan kematian Yesus, maka Allah dapat menebus kembali miliknya yang telah hilang diambil oleh iblis. Setelah Yesus kembali naik dan berada di surga, lalu di hadapan alam semesta, pemerintahan dunia ini dipindahkan dari iblis kepada Yesus. Dan Yesus dinyatakan sebagai penguasa yang sah atas bumi ini. Setelah peristiwa Yesus naik ke surga, maka kemudian iblis dan para pengikutnya, yaitu sepertiga malaikat yang menjadi setan, sepenuhnya diusir dari surga. Iblis dan para pengikutnya sudah tidak lagi memiliki akses untuk mengunjungi surga. Karena ketika Yesus berada di surga, maka kemudian Yesus menjadi raja sekaligus imam untuk menghakimi dunia. Yesus sendiri yang menjelaskan ini dan berkata, "Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar." Dengan dihakiminya iblis, maka telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Setelah iblis diusir selamanya dari surga ketika Yesus berada di surga, iblis masih memiliki kuasa yang terbatas untuk menindas umat Allah di bumi. Iblis sadar bahwa dia masih memiliki sedikit waktu yang tersisa. Makanya dia sekuatnya melakukan apapun yang dapat menyebabkan penderitaan, aniaya, dan kekacauan di bumi ini. Iblis dapat dibuang selamanya dari surga itu adalah karena disebabkan oleh tindakan Yesus yang rela mati untuk menyerahkan nyawanya. Meskipun iblis tetap mengadakan perlawanan, namun rencana penebusan tetap terus berjalan. Karena alasan dari tindakan penebusan itulah makanya iblis bertekad untuk menghancurkan sebanyak mungkin umat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Karena alasan penebusan itu pula, iblis menjadi sangat membenci manusia, sebab Kristus telah mengaruniakan belas kasihannya dan kasih yang mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah dulu terjadi pertikaian di surga, maka sekarang iblis melanjutkan peperangannya di bumi dengan memiliki kuasa yang lebih sedikit dibandingkan sebelum dia terusir sepenuhnya dari surga.
Karena iblis sudah tidak bisa akses ke surga lagi, maka dia melanjutkan aktivitasnya di bumi dengan cara melampiaskan amarahnya kepada umat Kristus yang dikasihi di bumi ini, yaitu jemaatnya, yang digambarkan dengan lambang perempuan yang melahirkan anak itu. Wahyu 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Perempuan yang melambangkan sebagai umat Allah yang benar itu mendapatkan perlindungan ilahi di padang gurun selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, yang artinya sama dengan 1260 hari, yang bermakna 1260 tahun. Dalam perjalanan sejarah, waktu 1260 tahun itu sangat cocok dengan periode antara tahun 538 hingga 1798 Masehi, di mana pernah terjadi penganiayaan terhadap umat manusia oleh sebuah kuasa agama yang berakhir ketika terjadi revolusi Prancis. Dalam masa periode penganiayaan tersebut mengakibatkan jutaan umat manusia mati syahid karena menolak mengikuti kuasa tersebut. Penganiayaan terhadap umat Allah di abad pertengahan atau abad kegelapan Eropa itu begitu dahsyat yang digambarkan oleh naga yang memuntahkan air bah dari mulutnya untuk membinasakan perempuan itu. Air bah dalam Alkitab sering digunakan sebagai lambang penganiayaan. Di masa penganiayaan yang panjang itu, Allah masih menyertai umatnya yang digambarkan dengan bumi menyelamatkan perempuan tersebut dengan menelan sungai yang disemburkan oleh mulut naga itu. Di mana untuk menghindari penganiayaan, tak sedikit jemaat yang benar itu bersembunyi di gua-gua, lari ke gunung atau tempat yang sulit untuk dijangkau musuh demi mempertahankan iman kebenaran mereka, yang digambarkan dengan ayat bahwa Allah melindungi mereka di padang gurun. Hingga akhirnya jemaat yang benar tersebut tetap terus terpelihara hingga ke zaman reformasi dan revolusi Prancis, yang mengakibatkan kuasa tersebut pun runtuh. Dan hal itu membuat iblis semakin geram dan marah kepada perempuan atau umat Allah itu, sehingga dia pergi memerangi keturunannya yang lain. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Keturunannya yang lain ini adalah umat Allah yang ada setelah selesai masa penganiayaan hingga kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti. Dan umat Allah itu memiliki 2 ciri, yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan mempunyai kesaksian Yesus. Dan kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Setelah selesai zaman penganiayaan di masa lampau hingga zaman ini, ada jemaat Kristen yang tetap setia memelihara 10 hukum Allah dan memiliki karunia roh nubuat yang menuntun mereka kepada cahaya kebenaran Alkitab dan Kristus. Dan mereka itulah yang dimaksudkan dengan keturunannya yang lain sebagai umat Allah yang akan diperangi oleh iblis, seperti yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 17.